Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai investigasi fraud. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lista Ayu Febrianti dengan NPM belakang 121. Nama saya Ryan Hakim dengan NPM akhir 072. Langsung ke submateri kita. Yang pertama ada definisi fraud dan investigasi. Yang kedua, jenis-jenis fraud. Yang ketiga, tujuan investigasi fraud. Yang keempat, tahapan melakukan investigasi fraud. Yang kelima, teknik investigasi fraud. Yang keenam, pendekatan dalam investigasi fraud. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Submateri yang pertama yaitu definisi fraud dan investigasi. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2011 menyatakan bahwa definisi fraud atau kecurangan merupakan salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Fraud didefinisikan juga sebagai suatu tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan atau ketidakberesan atau irregularities atau penipuan yang melanggar hukum atau illegal act untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada definisi investigasi. Investigasi adalah proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi atas bukti-bukti dan fakta-fakta suatu dugaan fraud atau kecurangan dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya fraud, pihak yang terlibat dalam tindakan fraud, motif terjadinya fraud, waktu dan tempat terjadinya tindakan fraud, bentuk fraud yang terjadi, dan kerugian keuangan yang timbul karena tindakan fraud. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua yaitu jenis-jenis fraud. Yang pertama ada penyajian fakta material yang tidak benar, kemudian ada penyembunyian fakta material, selanjutnya penyuapan, pemerasan, konflik kepentingan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, serta pelanggaran kepercayaan. Selanjutnya submateri yang ketiga, yaitu tujuan investigasi fraud. Tujuan investigasi fraud adalah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan. Masuk ke submateri yang selanjutnya yaitu tahapan melakukan investigasi fraud. Yang pertama di sini ada melakukan investigasi secara independen dan objektif, lalu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kuat, kemudian menganalisis bukti-bukti tersebut secara menyeluruh dan objektif, kemudian menjaga kerahasiaan informasi investigasi, lalu mendokumentasikan seluruh proses investigasi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu prosedur investigasi fraud. Prosedur investigasi ini langkah-langkah tindakan minimal yang harus dilaksanakan dalam investigasi untuk menjaga kualitas hasil investigasi. Prosedur ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Dalam tahap identifikasi masalah adalah tahap awal proses penugasan untuk menentukan apakah investigasi perlu dilakukan atau tidak. Prosedur yang kedua adalah perencanaan. Dalam setiap penugasan investigasi, auditor fraud harus menyusun rencana penugasan. Dalam membuat rencana, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan dokumen dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, ada pengumpulan dan evaluasi bukti. Dalam melaksanakan investigasi, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan. Bukti dapat berupa dokumen atau hasil wawancara. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Yang keempat, ada pemaparan hasil audit. Pemimpin divisi audit
audit harus mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan audit sebagaimana diatur dalam standar audit. Yang kelima, ada penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan audit. Laporan hasil audit harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Dilarang untuk menerbitkan laporan apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan dan ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh, sehingga laporan dapat menyesatkan. Laporan hasil audit harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Dan prosedur yang terakhir ada pemantauan tindak lanjut. Pemimpin divisi audit melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil investigasi. Tindak lanjut dan hasil pemantauan tanggal laporan yang disampaikan setiap bulan kepada direksi perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan dalam investigasi fraud. Ada 4 macam pendekatan yang digunakan dalam investigasi fraud. Yang pertama, ada Thief Investigative Method atau metode investigasi pencurian. Fokus dari metode ini adalah investigasi fraud yang melibatkan pencurian aset secara langsung. Bukti yang dicari adalah pemindahan aset yang tidak sah, contohnya penggelapan uang kas, pencurian persediaan barang, atau penipuan terhadap pelanggan. Yang kedua ada concealment investigative method atau metode investigasi penyamaran. Fokus dari metode ini adalah investigasi fraud yang melibatkan upaya pelaku untuk menyembunyikan aktivitas kecurangan. Bukti yang dicari dalam metode ini adalah manipulasi laporan keuangan, pencatatan fiktif, atau penghilangan dokumen penting. Yang ketiga ada conversion investigative method atau metode investigasi penggelapan. Fokus dari metode ini adalah investigasi fraud yang melibatkan perubahan aset menjadi bentuk lain untuk keuntungan pribadi. Bukti yang dicari adalah penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan dana perusahaan, atau pemalsuan faktur. Dan yang terakhir ada inquiry investigative method atau metode investigasi penyelidikan. Fokus dari metode ini adalah pengumpulan informasi awal, mewawancarai saksi dan terduga pelaku, serta mengidentifikasi potensi fraud. Metode ini menjadi dasar untuk menentukan pendekatan investigasi yang lebih spesifik seperti theft, concealment, atau conversion investigative method. Selanjutnya ada teknik investigasi fraud. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam investigasi fraud, tergantung pada jenis fraud yang diduga terjadi dan informasi yang tersedia. Di sini ada beberapa teknik umum yang sering digunakan. Yang pertama ada teknik akuntansi forensik, itu dilakukan dengan cara menganalisis transaksi dan pengujian analisis. Yang kedua ada teknik wawancara, dilakukan dengan wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga ada teknik digital, dilakukan dengan cara pemeriksaan komputer dan perangkat elektronik. Dan yang keempat, ada teknik fisik yang dilakukan secara pengawasan, penggerebekan, atau pemeriksaan secara langsung. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.